Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pada pagi ini tanggal 9 Juli tahun 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus agar mengurapi kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan menghidupkan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Yosudipuro dan cabang-cabang, begitu juga umat Tuhan di mana saja berada yang mengikuti renungan pada pagi ini. Renungan kita pada pagi ini yaitu dengan judul Kamu Adalah Surat Kristus. Dan ayatnya kita bisa membaca di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami dan yang kami kenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Saudara-saudaraku, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menjadi surat agar kita dapat menyaksikan, agar kita dapat dibaca oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, kamu adalah roh, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain apabila tanda-tanda ini terjadi kepada kamu. Lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jikalau Roh Kudus berkarya di dalam diri manusia, maka orang-orang yang biasa akan menjadi orang-orang yang luar biasa, seperti kisah yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, oleh sebab itu kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menjadi surat Kristus. Saudara dan saya, kita harus menjadi surat Kristus bagi orang-orang yang belum mengenal akan Yesus Kristus. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang gagal kepada siapapun. Orang-orang yang biasa bisa dipakai menjadi alat yang luar biasa. Saudara dan saya, bila mana kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus, maka saudara dan saya sebagai orang biasa akan digunakan oleh Tuhan untuk menjadi alat yang luar biasa. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu, biarlah kita menjadi surat Kristus yang hidup. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua, dikatakan kamu adalah surat pujian
kami, yang tertulis di dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kita menjadi surat Kristus yang hendak dibaca oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Kiranya setiap kita pribadi, bahkan pribadi lepas pribadi, termasuk orang-orang yang dipilih dan dipanggil secara khusus untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi mereka yang belum mengenal akan kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus memampukan kita semua untuk menjadi surat Kristus yang akan dibaca oleh banyak orang. Firman Tuhan dapat memberkati kita khususnya sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.